sendiri juga, soliditas dari sisi bagaimana meningkatkan kemampuan dari teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang minjam kredit, itu langsung akan tercatat di Bank Indonesia. Apakah Bapak Ibu itu bayar dengan lancar atau tidak membayar, itu akan tercatat. Dengan masuknya rumput laut, itu ada potensi yang lain yang bisa menambah pendapatan, sehingga tidak lagi berpikiran untuk mencari kegiatan usaha yang lain selain kegiatan usaha yang digeluti dan budidaya laut di sini kan juga tempatnya. Dan jumlah penduduk yang bermukim di pesisir itu kan kisaran 60%. Kalau dari panjang pantai pesisir barat, hampir semua kita posisi tawar untuk melakukan negosiasi dengan para pedagang atau pabrikan. Di dalam pengembangan, strategi pengembangan apa yang di-sharing dengan yang disampaikan tadi BI, fasilitasi pinjaman kredit usaha, harus disampaikan sesuai dengan bidangnya, dan tentu saja ini peluang sangat berharga untuk kita semua untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, termasuk demikian saya ingin mencoba mengulangi beberapa poin yang saya pikir menjadi semangat dasar daripada materi kita pada siang ini. Tadi dikatakan tadi kalau harga tidak bisa dikontrol dan adalah negara kita bisa bubar. Negara bubar, susah juga kita ini petani. Bagaimana bekerja dengan baik kan? Ya, itu satu. Yang kedua adalah ternyata UMK tidak ada jalan lain bagi Bank Indonesia untuk tidak membantu secara sungguh-sungguh UMKM ini, karena selain memang terbukti tangguh, juga memang dihidupi atau menghidupi sangat-sangat banyak dari kita masyarakat Indonesia. Agar nanti mendapatkan akses keuangan dari perbankan tidak harus melalui sertifikat lagi. Oleh karena itu dirumuskanlah apa yang dimaksudkan dengan lembaga penjaminan kredit. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saya sudah katakan peluang ini sangat berharga untuk kita gunakan seoptimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang perbankan ini KSU Pak Tapoi sudah sejak pelatihan koperasi di Pampang, di Klat Pampang, itu KSU Pak Tapoi sudah memasukkan ke pihak BRI, BNI untuk bermitra. Jadi berbanding terbalik antara komisukan berkas juga sampai sekarang tidak ada yang untuk membeli ke petani itu membutuhkan masukan berkas untuk dibantu modal penguatan modal usaha ke koperasi ini. Mohon bantuan Bapak dari Bank. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita membutuhkan ya kepastian harga yang ada dan harga layak yang akan diterima petani. Menurut analisa kami petani bahwa petani rumput laut bisa berkesinambungan dan melakukan produksi berkelanjutan apabila harga di lapangan dengan penjemuran yang diperlakukan satu hari pada kelas larian adalah harga 5.000 Pak. Nah sehingga itu kalau turun dari itu berarti petani hanya bertahan tetapi tidak bisa menabung seperti yang dicita-citakan oleh BI tadi. Oleh karena personil penyuluh yang ada di lapangan sangat terbatas. Yang menjamin simpanan daripada nasabah, karena kasihan nasabah banyak modal yang disimpan tetapi pada akhirnya juga uangnya kita tidak tahu kemana. Rumput laut dari Sulawesi Selatan adalah dari Chili ke Cikuang. Cikuang menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan. Itu sebagaimana jadi bibit menjadi babat. Nah, sekarang muncul lagi perhatian pemerintah tentang bibit. Permasalahannya pengembalian modal ini saya tentukan Pak. Sekarang sudah jadi peserta KUR. Inilah apa? Saya sebenarnya Bapak tadi tentang apa? Musibah. Salah satu solusi untuk mengembalikan utang kita madukan rumput laut, udang, lambandet. Apa yang terjadi? Innalillahi. Kira-kira Pak, kebijakan yang diambil oleh Koperasi
provinsi, itu turunannya sampai ke kabupaten bagaimana Pak? Jangan sampai kebijakan di provinsi lain, di daerah juga lain. Tapi apakah sudah pernah disurvei oleh perbankannya sehingga perbankannya sudah melihat bahwa apakah belum bankable atau memang pengembangannya. Kalau sudah pertanaman yang kedua, tinggal bibitnya kan gitu. Bahkan ada yang cuma motong, masih disisakan. Itu kan tidak sangat-sangat biayanya sangat-sangat kecil. DKP persoalan kebijakan provinsi pasti setiap program yang kita gerakan koperasi itu yang barangkali saya tidak bisa tanggung jawab yang mungkin dinas koperasi kabupaten kota, dan setiap koperasi yang kita mau fasilitasi kita melalui dinas koperasi yang ada di kabupaten kota. Secara umum tadi saya lihat ada hal yang sama ya. Satu mengenai pemasaran harga. Sebenarnya ini bisa disiasati dengan kita bicara rumput laut. Kalau dari Bank Indonesia kita punya semacam prinsip bahwa kita harus bergerak dari pasarnya dulu, Pak. Kita mau melakukan sesuatu, kita cari pasarnya dulu. Yang kita tanam terus pasarnya nggak jelas, itu nanti ya hancur gitu. Risiko fluktuasi harga akan bisa diminimalkan dengan adanya kontrak-kontrak yang kita lakukan dengan buyer kita gitu. Budidaya di sisi tambak punya potensi perluasan lahan yang cukup besar, di mana 771.000 hektar itu masih bisa dikembangkan. Stepping stone-nya atau langkah-langkahnya. Jadi dari pengusaha yang belum visible dan belum bankable, yang kita berikan adalah bantuan sosial dan PKBM. Kalau sudah visible, sudah bankable, baru mendapat fasilitas kredit komersial. Kira-kira seperti itulah langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan pembinaan kepada usaha kecil. Kebetulan memang cabang Sengkang dan cabang Bulukumba merupakan outlet dengan fasilitas kredit yang memang sedikit terbatas dibanding. Jadi seperti halnya KUR, Pak. KUR ini di launching pemerintah tahun 2007 ya Pak ya. Di satu sisi kita juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah setempat ya. Karena tentu pemerintah ini kan sebagai penguasa daerah, dan sebenarnya pemerintah ini bersifat regulator ya. Dia bisa memberikan satu nanti sisi pembinaan juga, karena dia punya yang namanya dinas-dinas yang terkait. Dalam hal ini mungkin dinas perikanan kelautan. Kemudian dari selama proses ini akan terbentuklah yang mereka sudah tadi pengusaha-pengusaha yang mungkin, sehingga proses yang namanya Kamubin ini bisa sustain ya, bisa berkelanjutan, bukan hanya sekarang diresmikan, bulan depan udah nggak ada.